Assalamualaikum sahabat dan para bundaku semuanya, apa kabarnya? Nah, untuk kali ini saya akan membuat bumbu nasi goreng. Nah, ini bumbu nasi goreng rahasia para pedagang ya. Nah, ini bumbu nasi goreng yang biasa digunakan oleh para pedagang, abang-abang nasi goreng tentunya. Nah, ini bisa untuk nasi goreng, mie goreng, bihun kuah, atau yang lainnya. Nah, baik, sekarang saya akan mulai untuk membuatnya. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng, diantaranya ada kemiri. Nah, ini kemiri sebanyak 300 gram. Nah, ini kemiri pecah ya. Nah, baik, selain kemiri, di sini akan saya gunakan ada bawang putih cutting. Nah, ini sebanyak 300 gram juga. Nah, ini bawang putih cutting lebih wangi ya. Lalu ada bawang merah sebanyak 200 gram, karena bawang merah sedang mahal saya gunakan 200 gram, dan akan saya campur dengan bawang bombay. Nah, ini untuk bawang bombay sebanyak 150 gram, ini satu butir ya, ukuran besar. Nah, selain bawang bombay saya gunakan ada daun bawang. Nah, ini 2 batang daun bawang. Nah, ini ada batang dengan daunnya saya gunakan. Nah, baik, lalu ada bahan tambahannya. Nah, ini saya gunakan ada rebon. Nah, ini sebanyak 35 gram. Nah, ini pengganti ebi ya. Nah, biasanya untuk resto di sini gunakan ebi, tapi ini versi ekonomis kita gunakan rebon. Nah, baik, lalu kemudian di sini saya gunakan masako atau kaldu bubuk. Nah, ini sebanyak 3 saset, dan saya gunakan juga ada ladaku atau lada bubuk sebanyak 3 saset. Nah, baik, sekarang kita mulai blender atau mulai haluskan. Nah, masukkan dulu rebon, lalu daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan daun bombay kemiri kita masukkan. Nah, baik, untuk memblendernya kita tambahkan minyak ya, seperti ini, jangan tambahkan air. Nah, baik, sekarang kita mulai memblender. Nah, baik sahabatku, setelah beberapa saat kita blender sudah cukup halus, lalu pindahkan dulu ke wadah. Nah, ini kita tampung dulu ya ke dalam wadah, kita blender untuk sisanya. Nah, baik, ini setelah kita blender sisanya, kita langsung wadahkan saja seperti ini. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu sudah saya blender semua. Berikutnya langsung saja ditumis. Nah, baik, di sini akan langsung saya masak ya menggunakan 800 ml minyak sayur. Nah, ini kurang lebihnya ya. Nah, jadi untuk minyaknya ini cukup banyak ya. Wah, sahabatku, ini minyak terlalu panas. Saya kecilkan dulu untuk api ya. Nah, mengapa minyak harus banyak ya? Supaya nanti bumbu lebih tahan lama. Nah, ini bisa lebih awet ya. Jadi bumbu harus terendam minyak. Nah, baik, ini kita aduk perlahan ya, karena minyaknya tadi terlalu panas. Saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, baik sahabatku, nah ini minyak sudah mulai tidak menggolak ya. Sekarang api bisa ditambahkan kembali. Nah, ini kita aduk-aduk perlahan saja. Nah, ini kita masak kurang lebih setelah bumbu masuk seperti ini ya, sekitar 45 menit dengan api sedang saja. Nah, lihat sahabatku, nah ini bumbu sudah mulai matang ya. Nah, di sini akan saya masukkan untuk bumbu tambahan tadi ada Royco. Nah, ini saya akan masukkan. Nah, di sini saya gunakan Royco-nya atau bisa merek yang lain. Maksud saya ini rasa sapi ya, karena rasa sapi ini dia lebih kuat aromanya. Nah, baik, kemudian di sini akan saya masukkan juga untuk lada bubuk dari ladaku, atau bisa juga menggunakan merek lain ya. Nah, ini untuk ladaku sebanyak 3 saset dengan takaran bumbu seperti tadi. Ini sudah sangat cukup sekali ya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu pedas, dan rasanya tidak akan pedas sebenarnya, hanya untuk aroma saja, karena bumbunya juga cukup banyak ya sahabatku. Nah, baik sahabat dan para bundaku semuanya,
Nah, mengapa di sini saya tadi menggunakan rebon bukannya ebi? Nah, untuk para resto, nah kelas-kelas cafe biasanya itu menggunakan ebi, tetapi ini khusus untuk para pedagang kaki lima atau pedagang keliling ya. Jadi ini versi ekonomisnya. Di sini bisa menggunakan rebon dan untuk rasanya juga masih cukup enak sekali, cukup wangi ya. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu nasi gorengnya sudah hampir matang, sebentar lagi ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan atau bisa kita simpan. Nah, ini bisa tahan lebih dari 1 bulan di suhu ruang ya, kalau memasaknya cukup matang seperti ini. Nah, bagaimana sahabat dan para bundaku semuanya, cukup mudah bukan cara membuat bumbu nasi goreng. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah nonton video ini dan nantikan resep-resep dan tips berikutnya. Dan saya akhiri sampai di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.